Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 11 yang hari ini kita akan membahas menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan di dalam proposal. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ketahui bahwa proposal itu merupakan isinya adalah rangkaian kegiatan. Itu secara umum. Secara khususnya proposal berisi rangkaian kegiatan sesuai dengan kegiatan apa yang akan kita kerjakan. Misalnya, jika kegiatan kita tentang kegiatan sekolah seperti kelas meeting dan sebagainya, itu berarti proposal semi formal yang akan kita buat, dan isinya menyangkut hal-hal tentang kegiatan sekolah. Pertama, sebelum kita membuat proposal, kita tentukan dulu targetnya apa yang ingin kita capai melalui kegiatan ini. Misalkan di sekolah kita ingin mengadakan festival budaya, karena festival budaya merupakan kegiatan yang jarang dilakukan di sekolah dan juga bisa mengenalkan siswa dengan beragam hal kebudayaan yang mungkin mereka tidak sadari ada di dekat mereka sendiri, di lingkungan mereka. Maka dari itu, saya ingin menyarankan sebuah kegiatan festival budaya agar seluruh siswa di SMK Muhammadiyah Kontang bisa mengenali dan melestarikan kebudayaan tersebut. Selanjutnya, untuk isi dalam proposal itu dimulai dari latar belakang sampai dengan anggaran dana. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada yang namanya latar belakang. Saya ambil contoh. Ini adalah proposal tentang rencana kegiatan pelatihan guru menghadapi kurikulum yang akan datang. Nah, di paragraf pertama di latar belakang tersebut itu menjelaskan tentang pentingnya keterampilan membaca. Nah, ini juga penting buat kalian supaya sering membaca agar tidak down mentalnya ketika melihat soal yang banyak teks bacaannya. Selanjutnya di paragraf kedua, di situ ada seluruh paragraf 2 itu menjelaskan tentang keterampilan membaca siswa itu menjadi masalah bagi siswa khususnya di Indonesia. Nah, diperkuat lagi di paragraf selanjutnya, di paragraf ketiga itu membahas tentang bukti kurangnya keterampilan membaca. Nah, khususnya di Indonesia. Di sini ada datanya di paragraf 3. Nah, selanjutnya di paragraf keempat itu membahas tentang penerapan kurikulum yang akan datang. Itu adalah momentum untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pelajar di Indonesia dalam hal membaca. Nah, jadi jelas di sini bahwa latar belakang itu isinya adalah gambaran umum tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Mulai dari kegiatannya apa, kenapa kegiatan ini bisa dilakukan, dan kenapa kegiatan ini harus dilakukan. Selanjutnya diperkuat dengan data-data memangnya apa yang menyebabkan kegiatan ini harus dilakukan. Pasti kegiatan ingin dilakukan agar memberikan sebuah solusi terhadap suatu masalah. Nah, yang terakhir baru kegiatan seperti apa yang harus kita lakukan. Yaitu berdasarkan contoh ini, kegiatan yang dilakukan adalah menerapkan pelatihan kurikulum baru bagi pengajar. Seperti itu contoh latar belakang dalam sebuah proposal. Selanjutnya adalah materi pelatihan. Nah, dalam proposal ini disebut dengan rangkaian kegiatan.
Kalau proposal biasa itu misalkan proposal sekolah nih, kelas meeting, berarti rangkaian kegiatannya yang pertama kita akan mengadakan lomba futsal. Terus setelah itu kita akan mengadakan lomba cabang olahraga yang lain, tenis meja, bahkan e-sport juga bisa seperti bertanding game dan lain-lain. Kalau di sini materi pelatihan, karena ini adalah contoh dari proposal pelatihan, maka isinya adalah materi-materi yang akan dilakukan ketika pelatihan ini terlaksana. Jadi yang pertama ada membaca cepat dan pembelajarannya. Nah, ini semuanya sesuai dengan materi membaca yang ada di sekolah. Oke, di bagian D atau bagian yang keempat itu ada yang namanya peserta, atau untuk proposal-proposal biasa itu bahasanya adalah target kegiatan. Peserta ini merupakan target kita yang harus kita ajak atau batasan orang yang akan berpartisipasi di dalam acara kita ditulis di bagian peserta atau target peserta. Oke, selanjutnya adalah pendekatan, metode, dan skenario pelatihan. Nah, untuk proposal, contoh proposal ini adalah proposal kegiatan tentang pelatihan, jadi harus menyertakan pendekatan, metode, dan skenario pelatihan. Nah, kalau misalkan untuk proposal kegiatan biasa itu seperti seminar dan lain-lain, itu memberikan rangkaian jadwal atau schedule yang akan kita buat satu persatu, dari masuknya, peserta masuk, peserta melakukan kegiatan, sampai peserta selesai dan pulang. Seperti itu. Selanjutnya adalah bagian F, yaitu sarana dan media pelatihan. Nah, jika kamu ingin membuat sebuah acara, pasti membutuhkan yang namanya peralatan. Peralatan yang kamu butuhkan bisa kamu cantumkan di dalam proposal. Di sini adalah beberapa sarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelatihan guru. Yang pertama adalah bahan bacaan. Yang kedua, instrumen-instrumen, itu peralatan seperti format penilaian, lembar isi biodata, jadwal pelatihan. Dan yang ketiga adalah ATK peserta, LCD, dan lain-lain. Kalau misalkan kamu ingin membuat proposalnya jenisnya kegiatan sekolah seperti kelas meeting, berarti sarana yang kamu butuhkan yang pertama adalah lapangan. Lapangan yang harus kamu pinjam atas izin dari orang yang kamu berikan proposal, misalkan kepala sekolah. Selanjutnya adalah peralatan-peralatan penunjang kegiatan. Kalau misalkan yang ingin kamu lakukan adalah lomba futsal, berarti yang kamu butuhkan apa? Gawang, bola, dan fluid untuk wasit. Nah, seperti itu. Peralatan-peralatan itu bisa kamu masukkan di dalam proposal yang nantinya akan berkaitan dengan dana atau anggaran. Baik, selanjutnya adalah menganalisis kaidah kebahasaan di dalam proposal. Oke. Proposal seperti kita tahu adalah sebuah rangkaian kegiatan atau rencana kegiatan, berarti isinya adalah argumen-argumen dari penulis atau pengusul. Bisa kita lihat contoh berikut ini. Pernyataan argumentatif. Di dalam proposal kamu harus menyertakan bahasa yang persuasif. Berbeda dengan argumentatif, bahasa yang persuasif itu adalah bahasa yang bersifat mengajak, meyakinkan. Siapa yang kita yakinkan adalah orang yang akan kita mintai tolong melalui proposal ini.
Nah, di contoh yang tadi, bagian mana yang merupakan bahasa persuasif? Nah, dimulai dari bagian yang bawah. Untuk itu, sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Nah, di sini penulis memberitahukan bahwa upaya ini harus dilakukan melalui kalimat sangat mendesak untuk dilakukan. Nah, berarti penulis yang diinginkan penulis adalah menjalankan acara atau kegiatan ini secepatnya, karena ini dapat membantu para pengajar dalam memperbaiki kekurangan yang terjadi di negara kita, yaitu kurangnya membaca dan menulis. Selain itu, fitur-fitur kebahasaan yang lain yang terdapat di dalam proposal adalah menggunakan kata-kata yang bersifat ilmiah. Nah, kata-kata yang bersifat ilmiah ini adalah istilah-istilah yang bersifat keilmuan. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah bahasa yang tidak baku. Semua bahasanya harus baku, tidak boleh bermakna ganda. Contohnya kata-kata yang mengandung istilah keilmuan itu seperti apa? Misalnya seperti afektif, hipotesis yang berarti jawaban sementara, terus populasi, sampel, dan lain-lain yang bersifat keilmuan. Selanjutnya, di dalam proposal itu harus menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Nah, kata kerja yang menyatakan tindakan itu contohnya seperti membaca, menulis, mengisi, dan kata kerja yang lain. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata pendefinisian. Kata pendefinisian itu contohnya adalah merupakan, terus ialah, yaitu. Nah, itu adalah contoh kata pendefinisian. Biasanya ada di awal latar belakang. Selanjutnya adalah menggunakan kata perincian. Nah, seperti judulnya, perincian itu adalah kata yang digunakan untuk memperjelas sebuah gagasan. Misalnya, ada banyak penyakit. Nah, itu gagasan utamanya banyak penyakit. Nah, kata perinciannya adalah salah satunya, ya itu termasuk kata perincian, adalah demam, pilek, kutil, sariawan, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh kata perincian. Kata perincian ini bisa digunakan di latar belakang. Selanjutnya, di dalam proposal kita juga menggunakan kata keakanan. Kata keakanan ini adalah kata yang menunjukkan suatu hal yang akan dilaksanakan di masa depan. Bukan masa depan 2045 gitu ya. Tapi yang akan kita lakukan nanti. Sekarang belum terjadi, tapi suatu saat akan terjadi. Itu yang dimaksud dengan keakanan. Contohnya, yang pertama tentu saja kata akan. Terus selain akan, ada juga kata diharapkan. Nah, selain dua kata itu ada kata direncanakan. Pokoknya kata yang berhubungan dengan sesuatu yang akan kita lakukan nanti. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan kata yang lugas
atau denotatif. Kata yang lugas itu adalah kata yang bermakna tunggal, tidak memiliki makna ganda. Contohnya seperti kalimat pemerintah menutup mata akan kejadian tersebut. Nah, kata menutup mata di sini adalah tidak termasuk ke dalam makna denotatif, tapi makna konotatif, memiliki makna yang lain. Menutup mata, menutup mata itu arti sebenarnya adalah merem, menutup mata. Tapi menutup mata itu memiliki arti lain, yaitu tidak peduli. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin menuliskan kata denotatif, yaitu kita langsung saja tuliskan pemerintah tidak peduli atas kejadian itu. Nah, baik, dari pembelajaran ini yaitu tugas. Tugasnya sederhana, bisa kalian lihat di sini. Nah, di situ ada beberapa peristilahan. Nah, saya tahu kelemahan kalian adalah di bagian istilah, karena saya sudah mengajar kalian selama lebih dari setengah bulan. Jadi saya paham, dan setiap ulangan juga saya cek jawaban kalian banyak yang salah kalau menyangkut tentang peristilahan. Contohnya itu waktu saya tanya, apa sinonim dari ini? Kamu jawab antonim. Ya, bukan. Sinonim itu persamaan makna, bukan persamaan kata, ya. Persamaan makna. Yang sama itu maknanya, bukan katanya, bukan hurufnya. Oke. Silakan saksikan contoh berikut. Tugasnya seperti ini. Di sini ada beberapa peristilahan dan tugas kamu adalah mencari pengertiannya. Silakan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Sekian pelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.